Saudaraku, tangis dan tawa adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian dari sunatullah, siklus kehidupan yang akan senantiasa dialami oleh setiap manusia. Wa annahu huwa adhaka wa abka, wa annahu huwa amata wa ahya. Allah lah yang membuat kita tertawa, dan Allah pula lah yang membuat kita menangis. Allah juga lah yang menghidupkan, dan Allah juga yang mematikan. Artinya ini sebuah siklus kehidupan yang akan kita alami. Namun terkadang kita hanya menganggap tertawa itulah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lupa bahwa ternyata tangisan itu pun bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang tangisan, itu tidak hanya identik dengan sikap lemah, cengeng, pasrah, atau sikap negatif lainnya. Tapi ternyata tangisan itu bisa memberikan kekuatan baru kepada kita, bisa memberikan harapan, tergantung apa yang kita tangisi dan untuk siapa kita menangis. Ternyata ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mata yang senantiasa terjaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tangisan di sini bernilai pahala. Tangisan di sini memberikan dan menghadirkan kekuatan, harapan baru bagi orang yang menangis tersebut. Tangisan di tengah malam yang merupakan tangisan penyesalan atas setiap dosa dan maksiat yang dilakukan, ini justru akan memberikan kekuatan dan juga harapan baru. Tangisan yang senantiasa terjaga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini memberikan sebuah energi dan nikmat yang luar biasa. Ternyata tangisan di situ adalah sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dan Allah pilih orang-orang tertentu yang bisa menangis karena mengakui dan menyesali segala dosa dan kesalahannya. Bagaimana Rasulullah SAW adalah orang yang sangat mudah menangis ketika beliau mengingat kesalahan misalkan, atau ketika dibacakan Al-Quran, ketika melihat saudara-saudaranya tidak mampu untuk makan, tidak ada makanan yang bisa dimakan, ataupun tidak ada uang yang bisa digunakan untuk biaya kehidupannya. Rasulullah SAW orang yang sangat mudah tersentuh. Dan ini tangisan yang membawa kebahagiaan, justru bukan tangisan yang membawa kesedihan atau kesengsaraan, tapi justru tangisan yang menenteramkan hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan itu kepada orang-orang yang bertakwa, yang hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mudah mengingat dosa, untuk mudah berempati pada beban dan kesulitan saudaranya masing-masing, sehingga dia merasa bersedih ketika tidak bisa menghilangkan kesulitan saudaranya. Dia merasa bersedih ketika perutnya justru terisi penuh dengan makanan, tetapi tetangga saudaranya itu tidur dalam keadaan kelaparan. Inilah tangisan yang akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dan semoga ini pula yang di akhir Ramadan kita bisa lakukan, menangisi dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, menyesalinya, dan kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Menangisi apakah kita akan bertemu dengan Ramadan lagi atau tidak di tahun yang akan datang. Tangisan harapan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang.
Kita masih diberikan jatah umur, kesempatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menganggap sia-sia setiap tetesan air mata yang mengalir dari kedua mata kita yang berderai. Itu adalah penyembah api neraka. Itu dapat melindungi kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Selamat menangis, menyesali dosa dan kesalahan kita, namun setelah itu selamat berbahagia dengan janji ampunan Allah Subhanahu wa taala.